Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Prasowibowo dari Prodi PPKN. Di sini saya akan mempresentasikan materi hukum acara pidana saya yang berjudul Prosedur dan Jangka Penahanan. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini atau pasal 1/21. Menahan seseorang berarti orang itu diduga keras melakukan salah satu delik yang tercantum dalam pasal 21 ayat 4 KUHP. Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak hukum pidana tersebut. Dalam hal ini, A. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. B. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat 3, pasal 296, pasal 335 ayat 1, pasal 351 ayat 1, pasal 353 ayat 1, pasal 372, pasal 378, pasal 379A, pasal 453, pasal 454, pasal 445, pasal 459, pasal 480, dan pasal 506 KUHP. Prosedur penahanan dan perpanjangan penahanan. 1. Penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperintahkan oleh penyidik, penuntut umum, atau oleh hakim berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. 2. Dalam masalah penahanan, maka sisa masa penahanan yang menjadi tanggung jawab penyidik tidak boleh dipakai oleh penuntut umum untuk kepentingan penuntutan. 3. Perhitungan pengurangan masa tahanan dari pidana yang dijatuhkan harus dimulai dari sejak penangkapan atau penahanan oleh penyidik, penuntut umum, dan pengadilan. 4. Untuk menghindari kesalahpahaman di pihak kepala lembaga permasyarakatan dalam menghitung kapan tersangka atau terdakwa harus dikeluarkan dari lembaga permasyarakatan, maka tenggang-tenggang waktu penahanan harus disebutkan dengan jelas dalam keputusan. 5. Sejak perkara terdaftar di register pengadilan negeri, maka tanggung jawab atas perkara tersebut beralih pada pengadilan negeri, dan sisa-sisa masa penahanan penuntut umum tidak boleh diteruskan oleh hakim. 6. Apabila tersangka tidak ditahan, maka jika hakim bermaksud menggunakan perintah penahanan harus dilakukan dalam sidang atau pasal 20 ayat 3 KUHP. 7. Apabila tersangka atau terdakwa sakit dan perlu dirawat di rumah sakit, sedangkan ia dalam keadaan ditahan, maka penahanan tersebut dibantar selama dilaksanakan perawatan di rumah sakit. 8. Masa penahanan karena tersangka atau terdakwa diobservasi karena diduga menderita gangguan jiwa sejak tersangka atau terdakwa diobservasi ditangguhkan. 9. Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan perpanjangan penahanan yang diajukan oleh penuntut umum berdasarkan pasal 25 KUHP, tidak dibenarkan untuk sekaligus mengalihkan jenis penahanan. 10. Penangguhan penahanan dapat dikabulkan apabila memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 31 ayat 1 KUHP. JIU. Pasal 35, 36, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, 11, yang dapat mengajukan permohonan penangguhan adalah tersangka atau terdakwa
pasal 31 ayat 1 KUHP. Ya, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.